Sejarah Kerajaan Kawasan Tanah Bumbu. Tanah Bumbu adalah suatu kawasan di Kalimantan Selatan yang pada zaman Belanda termasuk dalam Afdeling Distrik Pasir Ende Tanah Bumbu, yang menjadi bagian Karesiden Borneo Selatan. Menurut Statblad tahun 1898 nomor 178, di sana terdapat beberapa daerah suap raja yang kepalanya bergelar pangeran, yakni Bangkalaan, Batu Licin, Cantung, Cingal, Manunggul, Sabamban, Sampanahan, serta Pulau Laut dan Sebuku. Para penguasanya masih berkerabat dengan Kesultanan Banjarmasin dan Pasir. Wilayah ini dahulunya milik Kesultanan Banjar, namun diserahkan kepada Belanda berdasarkan perjanjian pada 1817. Namun, Belanda menyerahkannya kembali kepada para penguasanya yang asli untuk memerintah daerah tersebut. Sebelum terbagi menjadi beberapa kerajaan, Tanah Bumbu diperintah oleh Pangeran Dipati Tuha tahun 1660 sampai tahun 1700, putra Sultan Saidullah. Ia digantikan oleh putranya, Pangeran Mangu tahun 1700 sampai tahun 1740. Penguasa berikutnya adalah seorang wanita bernama Ratu Mas tahun 1740 sampai tahun 1780, putri Pangeran Mangu. Dia menikah dengan Daeng Malewa Pangeran Dipati dan memiliki putra bernama Pangeran Prabu dan Pangeran Layah serta seorang putri bernama Ratu Intan I. Wilayah kekuasaannya kemudian dibagi di antara anak-anaknya. Pangeran Prabu memperoleh bagian utara yang dikenal sebagai Kerajaan Bangkalaan. Sementara itu, sebelah selatan diberikan kepada Ratu Intan pertama yang selanjutnya menjadi Kerajaan Cantung dan Batu Licin. Kawasan Buntar Laut diserahkan kepada Pangeran Layah. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Tanah Bumbu merupakan suatu kerajaan. Ketika itu, Pangeran Dipati Tuha putra Sultan Saidullah dari Banjar diminta mengamankan kawasan tersebut. Pangeran Dipati Tuha kemudian mendiami kawasan itu yang diberi nama Tanah Bumbu berdasarkan nama Sungai Bumbu. Sejarah Kerajaan Bangkalaan. Kerajaan Bangkalaan wilayahnya kini meliputi Kecamatan Kelumpang Utara, Kelumpang Selatan, dan Kelumpang Hulu Kabupaten Kota Baru. Dahulu merupakan tanah kediaman suku Dayak Bangkalaan. Penguasanya yang pertama adalah Pangeran Prabu tahun 1780 sampai tahun 1800 putra Ratu Mas. Dia digantikan oleh putranya, Pangeran Nata tahun 1800 sampai tahun 1820. Raja-raja yang berkuasa di Bangkalaan berikutnya adalah Pangeran Seria putra Pangeran Prabu. Merangkap sebagai Raja Cingal pertama, Ratu Agung Gusti Besar putri Pangeran Prabu, merangkap sebagai Ratu Sampanahan pertama dan Manunggul pertama tahun 1820 sampai tahun 1830. Gusti Kamir putri Pangeran Prabu tahun 1830 sampai tahun 1838, Pangeran Haji Musa tahun 1838 sampai tahun 1840, Aji Jawi merangkap sebagai Raja Manunggul kedua dan Sampanahan kedua, dan Aji Tukul Ratu Intan kedua, Putri Aji Jawi merangkap sebagai Ratu Cingal kedua dan Manunggul ketiga tahun 1845. Ratu Intan kedua menikah dengan Aji Pati Pangeran Agung, putra Sultan Sulaiman dari Pasir yang mendampinginya dalam pemerintahan. Oleh karena itu, Aji Pati dianggap sebagai Raja Bangkalaan ke-9. Ia secara berturut-turut digantikan oleh Pangeran Muda Muhammad Arif Bilo Aji Samarang merangkap sebagai Raja Bangkalaan, Cingal ketiga dan Manunggul keempat, tahun 1846 sampai tahun 1883 dan Arya Kasuma putra Pangeran Muda Muhammad Arif Bilo Aji Samarang tahun 1884 sampai tahun 1905. Sejarah Kerajaan Batu Licin, Buntar Laut, dan Cantung. Batu Licin dan Cantung diserahkan kepada Ratu Intan pertama tahun 1780 sampai tahun 1800, putri Ratu Mas.
Ia menikah dengan Sultan Anom dari Kerajaan Pasir. Penggantinya selaku Raja Batu Licin dan Cantung kedua adalah Pangeran Seria, putra Pangeran Prabu. Menurut sumber lainnya, Raja Cantung dan Batu Licin kedua adalah Raja Gusti Besar, yang merupakan kemenakan Ratu Intan pertama. Sepeninggal Raja Gusti Besar, kawasan Cantung diperintah oleh Gusti Muso, sedangkan Batu Licin diperintah oleh Pangeran Muhammad. Pangeran Muhammad yang berkuasa di Batu Licin digantikan oleh Pangeran Haji Musa tahun 1838 sampai tahun 1840 yang juga menjadi Raja Bangkalaan. Ia menikahi putri Sultan Sulaiman dari Banjar bernama Ratu Salamah. Putranya bernama Pangeran Panji menduduki tahta Batu Licin. Pangeran Panji tidak mempunyai keturunan. Oleh karenanya, singgasana Batu Licin lalu beralih kepada Aji Landasan, putri Aji Jawi, Raja Cantung. Aji Landasan menikah dengan Daeng Magading yang menggantikannya sebagai penguasa Batu Licin berikutnya. Daeng Magading digantikan oleh Pangeran Muhammad Nafis tahun 1840 sampai tahun 1845 yang merupakan putra Pangeran Haji Musa. Ia juga merangkap sebagai Raja Kusan. Raja selanjutnya adalah Pangeran Abdul Qadir yang digantikan oleh Syarif Muhammad Toha. Syarif Muhammad Toha merupakan putra Pangeran Syarif Ali Al-Idrus dari Sabamban dan Petawaloe, putri penguasa setempat. Pangeran Syarif Ali Al-Idrus sendiri merupakan kerabat kerajaan Kubu dari Kalimantan Barat, yang memutuskan pindah ke Kalimantan Selatan. Selanjutnya, Pangeran Syarif Ali Al-Idrus diangkat sebagai Raja Sabamban. Pada perkembangan selanjutnya, Pangeran Syarif Muhammad Toha menikah dengan Indo Mutajeng Daeng Sangiang, putri Raja Pagatan dan Kusan. Raja-raja Batu Licin berikutnya adalah Pangeran Syarif Hamid, Pangeran Syarif Taha, Syarif Ahmad, dan Syarif Abbas. Syarif Abbas selanjutnya digantikan oleh Gusti Muso selaku Raja Cantung ketiga. Ia digantikan oleh menantunya, Pangeran Aji Jawi yang merangkap pula sebagai Raja Bangkalaan, Cingal, Manunggul, dan Sampanahan. Pangeran Aji Jawi menjadi penguasa Cantung karena menikahi Gusti Katapi, putri Gusti Muso. Dia menjadi Raja Bangkalaan karena menikahi Gusti Kamil, putri Pangeran Muda Muhammad Arifilo Aji Semarang tahun 1846 sampai tahun 1883, seorang Raja Bangkalaan, Cingal, dan Menunggul. Putra Aji Jawi dengan Gusti Katapi, yakni Aji Madura Aji Daha tahun 1842 sampai tahun 1862, menjadi Raja Cantung berikutnya. Semasa kekuasaannya, daerah Buntar Laut disatukan dengan Cantung. Aji Madura digantikan oleh putranya, Aji Dharma atau Pangeran Kusumanegara tahun 1863 sampai tahun 1929. Karena membantu Banjar dalam Perang Banjar, Aji Dharma diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1890. Ia kemudian ditempatkan di Bondowoso. Turut serta dalam pengasingan adalah ibunya, Ratu Jumantan. Sejarah Kerajaan Buntar Laut. Pangeran Lajah, putra Ratu Mas menerima kawasan Buntar Laut. Ia secara berturut-turut digantikan oleh Gusti Cita dan Gusti Dandai. Setelah itu, Buntar Laut disatukan di bawah pemerintahan Aji Madura, Raja Cantung, karena Gusti Dandai tidak mempunyai ahli waris. CINGAL Kerajaan Cingal terletak di Kecamatan Pamukan Utara, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Barat. Pendirinya adalah Ratu Intan, putri Sultan Banjar. Kedatangannya untuk memenuhi permintaan suku Dayak agar dikirimkan seorang penguasa ke daerah itu untuk melindungi mereka dari para perompak. Raja Cingal pertama adalah Pangeran Seria, putra Pangeran Prabu, yang sekaligus merangkap sebagai Raja Cantung dan Batu Licin kedua, serta Raja Bangkalaan ketiga.
Penguasa Cingal berikutnya adalah Aji Tukul atau Ratu Intan kedua, 1845, yang merangkap sebagai Raja Bangkalaan ke-8. Setelah suaminya, Aji Pati dari Pasir meninggal pada 1846, ia menikah dengan Pangeran Abdul Qadir yang kelak menjadi Raja Pulau Laut. Penggantinya adalah Pangeran Muda Muhammad Arif Ilo Aji Semarang tahun 1846 sampai tahun 1883. Ia merangkap pula sebagai Raja Bangkalaan ke-10 dan Raja Menunggul ke-4. D. Kusan Sultan Tahmidillah pertama dari Banjar memiliki 3 orang putra yang masing-masing bernama Pangeran Rahmat, Pangeran Abdullah, dan Pangeran Amir. Ketika Sultan mangkat, tampuk pemerintahan Kesultanan Banjar diserahkan kepada saudara Sultan, Pangeran Natadilaga, karena Pangeran Abdullah selaku putra mahkota masih kanak-kanak. Namun, Pangeran Natadilaga tidak bersedia menyerahkan tahta kepada Pangeran Abdullah sehingga ia lantas membunuh seluruh pewaris tahta yang sah. Ia kemudian menobatkan dirinya sebagai Sultan dengan gelar Tahmidullah II. Pangeran Abdullah dan Pangeran Rahmat tewas sebagai korban ambisi pamannya itu. Beruntunglah Pangeran Amir dapat melarikan diri dengan dalih hendak menunaikan ibadah haji ke Mekah. Namun, sesungguhnya ia menyingkir ke Pagatan, Pasir, dan akhirnya Kusan Hulu. Dengan dibantu pasukan Bugis, Pangeran Amir melancarkan serangan terhadap pamannya pada 1787. Pangeran Natadilaga atau Sultan Tahmidullah kedua yang merasa terancam meminta bantuan Belanda. VOC bersedia membantu asalkan Sultan Tahmidullah kedua menyerahkan kerajaannya kepada Belanda. Setelah Sultan menyepakati, diturunkanlah pasukan Belanda di bawah pimpinan Kapten Christoffel Hofman melawan Pangeran Amir beserta laskar Bugisnya. Pangeran Amir kalah dan diasingkan ke Sri Lanka. Putra Pangeran Amir, Pangeran Nasohot atau Pangeran Masud, menggantikan ayahnya sebagai Raja Kusan berikutnya. Ia menikah dengan Gusti Hadijah, putri Sultan Sulaiman, Raja Banjar berikutnya. Raja-raja Kusan berikutnya adalah Pangeran Haji Musa, saudara seayah Gusti Hadijah dan Sultan Adam dari Banjar, Pangeran Muhammad Nafis tahun 1840 sampai tahun 1845, merangkap pula sebagai Raja Kusan, dan Pangeran Abdul Qadir Pangeran Abdullah Qadir Kasuma tahun 1845 sampai tahun 1861, juga merangkap Raja Batu Licin dan Pulau Laut. Sejarah Kerajaan Manunggul. Penguasa pertama Manunggul adalah Ratu Agung Gusti Besar tahun 1820 sampai tahun 1830 yang merupakan putri Pangeran Prabu. Ia merangkap pula sebagai Ratu Bangkalaan keempat dan Ratu Sampanahan pertama. Ia menikah dengan Aji Raden dari Pasir. Penggantinya adalah Aji Jawi yang merupakan putra Ratu Agung Gusti Besar. Aji Jawi menjabat pula sebagai Raja Cantung keempat, Bangkalaan ketujuh dan Sampanahan kedua. Ia digantikan oleh Pangeran Muda Muhammad Arifilo Aji Samarang, yang juga merupakan Raja Cingal ketiga dan Bangkalaan ke-10. Sejarah Kerajaan Pagatan. Kerajaan Pagatan didirikan oleh seorang pedagang Bugis asal Wajo bernama Puana Deke. Dalam pelayarannya, Puana Deke tiba di kawasan Tanah Bumbu dan menjumpai sebuah muara sungai. Dia menyusuri sungai itu dan berjumpa dengan beberapa orang yang sedang memotong rotan. Bertanyalah ia mengenai nama tempat tersebut dan dijawab oleh mereka Pamagatan, yang berarti tempat memotong rotan. Setelah diberitahu bahwa kawasan itu masuk Kerajaan Banjar, Puana Deke menjumpai Sultan Banjar, yang saat itu dijabat oleh Sultan Kuning Panembahan Kaharudin Halilullah, dan meminta izin menempatinya. Sultan menjawab bahwa Puana Deke diperkenankan mendiami daerah yang dimintanya asalkan sanggup membukanya sendiri menjadi suatu perkampungan mengingat tempat itu masih berupa hutan belantara dan kerap menjadi tempat persembunyian penjahat ataupun bajak laut. Puana Deke bertanya lagi bagaimana bila ia telah mengupayakannya menjadi sebuah perkampungan.
Sultan menyatakan tempat itu akan menjadi haknya turun-temurun. Puana Deke lantas memerintahkan pengikutnya menebang pepohonan dan membuka hutan. Perkampungan barunya diberi nama Pegatang yang belakangan berubah menjadi Pagatan. Saudaranya bernama Pua Janggo dan kakeknya bernama Pua Ado Lapagala turut bergabung dengan Puana Deke. Kedua bersaudara tersebut lantas sepakat menjemput Lapangewa Hasan, cucunya yang masih keturunan bangsawan Bugis. Lapangewa lantas dinobatkan sebagai Raja Pagatan pertama. Ketika itu, Pangeran Anom kerap mengganggu kapal-kapal yang berlalu lalang di perairan Banjarmasin. Karenanya, Lapangewa minta izin pada Raja Banjar agar diperbolehkan menghadapi Pangeran Anom. Raja Banjar merestuinya dan Lapangewa berhasil mengalahkan Pangeran Anom sehingga yang bersangkutan terpaksa menyingkir ke Kuala Kapuas. Setelah menunaikan tugasnya dengan gemilang, Lapangewa menemui Raja dan melaporkan keberhasilannya. Sebagai penghargaan atas jasanya, Lapangewa dianugerahi gelar Kapitan Laut Pulo atau Pulau Laut. Sultan Banjar menegaskan lagi daerah itu merupakan haknya turun-temurun dan tak seorang pun dapat mengganggunya. Raja-raja berikutnya yang berkuasa di Pagatan adalah Lapalebi Abdurrahman tahun 1830 sampai tahun 1838, Arung Palewan Abdul Rahim tahun 1838 sampai tahun 1855, Lamat Tunru Abdul Karim tahun 1855 sampai tahun 1863, Lamat Karau tahun 1863 sampai tahun 1871, Abdul Jabar tahun 1871 sampai tahun 1875, Ratu Senggeng Daeng Mangkau, tahun 1875 sampai tahun 1883, Syarif Taha tahun 1883 sampai tahun 1885, juga merangkap sebagai Raja Cantung dan Batu Licin ke-9, Daeng Mahmud tahun 1885 sampai tahun 1893, dan Andi Salo Arung Abdul Rahim tahun 1893 sampai tahun 1908. Kerajaan Pagatan dan Kusan baru dihapuskan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tanggal 1 Juli tahun 1912 yang dikokohkan dengan Stadblad Lembaran Negara nomor 312.01. Sejarah Kerajaan Pulau Laut. Kerajaan Pulau Laut didirikan oleh Pangeran Jaya Sumitra tahun 1850 sampai tahun 1861, putra Pangeran Muhammad Nafis dari Kusan. Ia digantikan oleh Pangeran Abdul Qadir putra Pangeran Muhammad Nafis tahun 1861 sampai tahun 1873, merangkap sebagai Raja Batu Licin dan Kusan yang menikah dengan Ratu Intan kedua. Raja-raja Pulau Laut berikutnya adalah Pangeran Brangtakasuma putra Pangeran Abdul Qadir, tahun 1873 sampai tahun 1881, Pangeran Amir Husin Kasuma putra Pangeran Brangtakusuma, tahun 1881 sampai tahun 1900, Pangeran Abdurrahman Kasuma pejabat Raja Pulau Laut, putra Pangeran Brangtakasuma tahun 1900 sampai tahun 1902, dan Pangeran M. Aminullah Kasuma pejabat sementara, putra Pangeran Amir Husin Kasuma tahun 1902 sampai tahun 1905. Kerajaan Pulau Laut kemudian dihapuskan dan wilayahnya diperintah secara langsung oleh Belanda. Sejarah Kerajaan Sabamban. Pendiri Kerajaan Sabamban adalah Pangeran Syarif Ali Al-Idrus pada kurang lebih abad ke-18. Ayahnya adalah Syarif Abdurrahman Al-Idrus, seorang ulama keturunan Arab yang datang menyebarkan agama Islam di Kepulauan Nusantara. Ia disambut hangat oleh Raja Banjar dan dinikahkan dengan saudari Sultan Adam bernama Putri Saribanon. Putra mereka adalah Syarif Ali Al-Idrus yang menikah dengan saudari Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri dari Pontianak.
Sekembalinya dari Pontianak, ia meneruskan usaha penyebaran Islam yang dirintis ayahnya. Dalam pengembaraannya, ia tiba di Lok Besar dan karena tertarik dengan kesuburan tanahnya, dibangunlah tempat kediaman di kawasan tersebut. Lambat laun, perkampungan yang didirikannya berubah menjadi kerajaan Sabamban dengan Syarif Ali Al-Idrus sebagai kepala daerahnya. Pangeran Syarif Ali Al-Idrus menikah dengan putri penguasa setempat bernama Putri Peta Walue dan dikaruniai 6 orang anak bernama Syarif Hamid, Komariah, Syarif M. Toha, Syarif Mustafa, Syarif Ahmad, dan Peta Bau. Raja-raja Sabamban berikutnya adalah Syarif Hasan Al-Idrus dan Pangeran Syarif Kasim Al-Idrus. Sejarah Kerajaan Sampanahan. Para penguasa yang pernah memerintah Sampanahan adalah Ratu Agung Gusti Besar yang merangkap sebagai Ratu Manunggul pertama dan Bangkalaan keempat, Aji Jawi yang merangkap sebagai Raja Cantung keempat, Manunggul kedua, dan Bangkalaan ketujuh, dan Pangeran Mangkubumi Gusti Ali. Sejarah Kerajaan Kota Waringin. Menurut buku Sejarah Daerah Kalimantan Tengah, konon sebelum berdirinya Kesultanan Kota Waringin telah ada suatu kerajaan suku Dayak bernama Sarangparuya yang berlokasi di hulu Sungai Lamandau. Bukti peninggalannya adalah puing-puing bekas tiang rumah yang terbuat dari kayu ulin besar dan berukir. Orang-orang Melayu yang berniaga ke sana menyebut penduduk asli kawasan tersebut sebagai mama atau paman. Sebutan ini kemudian menjadi nama suku Dayak tersebut. Belakangan nama ini diubah lagi menjadi Tumon sehingga orang menyebut mereka suku Dayak Tumon. Pendirian kerajaan Kota Waringin berawal dari kesepakatan antara Pangeran Adipati Antakusuma dari Kerajaan Banjar dengan salah seorang tokoh Dayak Tumon di Sungai Arut bernama Kiai Gede. Masih berdasarkan buku Sejarah Daerah Kalimantan Tengah halaman 129, Kiai Gede merupakan salah seorang pelarian tentara Kerajaan Majapahit. Hal ini tampaknya tidak masuk akal karena Kerajaan Kota Waringin berdiri pada sekitar abad ke-17, sedangkan Majapahit telah runtuh kurang lebih dari 100 tahun sebelumnya. Sumber lain menyatakan bahwa tokoh Dayak tersebut bernama Patih Patinggi di Umpang. Sedangkan Kiai Gede adalah nama tokoh alim ulama dari Jawa yang membantu Sultan menjalankan pemerintahannya. Sebagai bukti kesungguhan perjanjian tersebut, tokoh suku Dayak ini mengusulkan kepada Pangeran Adipati Antakusuma agar mengorbankan seorang anggota rombongannya masing-masing. Saran ini disepakati oleh Pangeran. Sebelum dilakukan upacara pengorbanan tersebut, terlebih dahulu dilakukan penancapan batu ke dalam tanah sebagai bukti turun-temurun yang kini disebut Batu Petahan dan terletak di Pandai, Kecamatan Pangkut, Kabupaten Kota Waringin Barat. Orang-orang yang hendak dikorbankan berdiri di samping batu tersebut dengan menghadap daerah asalnya masing-masing. Setelah itu barulah keduanya dikorbankan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1679 dan menandai berdirinya Kerajaan Kota Waringin. Pangeran Adipati Antakusuma menjadi rajanya yang pertama. Raja ke-9, Pangeran Ratu Imanuddin tahun 1811 sampai tahun 1841, memindahkan ibu kota Kota Waringin ke Pangkalanbun dan mendirikan istana yang masih dapat disaksikan hingga kini. Selanjutnya, Kota Waringin diperintah oleh Pangeran Ratu Ahmad Hermansyah tahun 1841 sampai tahun 1865 selaku rajanya yang ke-10. Pada tahun 1904, Raja ke-11 Pangeran Ratu Anomkusuma Yuda tahun 1865 sampai tahun 1904, mangkat dan terjadi perselisihan mengenai siapa yang akan menggantikannya. Salah seorang yang menuntut tahta itu adalah seorang Syah Bandar bernama Tuan Andela. Ia mengumpulkan tanda tangan para menteri sebagai tanda persetujuan terhadap pencalonannya sebagai Raja Kota Waringin berikutnya. Untuk menyelesaikan masalah ini, kontrolir Belanda bernama Van Duve datang ke Pangkalanbun.
Ternyata kontrolir mengangkat keturunan Pangeran Ratu Imanuddin bernama Pangeran Pakunegara sebagai Raja Kota Waringin ke-12 dengan gelar Pangeran Ratu Sukma Negara tahun 1905 sampai tahun 1913. Ia mempunyai 3 orang anak, yang masing-masing bernama Pangeran Kusuma Alamsyah alias Pangeran Bagawan, Pangeran Kalana, dan Pangeran Penghulu. Di antara ketiganya, yang menjadi pengganti Pangeran Ratu Sukma Negara adalah Pangeran Kusuma Alamsyah atau Pangeran Ratu Sokma Alamsyah tahun 1913 sampai tahun 1939. Pengangkatannya diikuti oleh penandatanganan kontrak politik berupa Korte Verklaring pada tahun 1913 yang berisikan perjanjian hidup berdampingan secara damai dengan Belanda. Menjelang masa kedatangan Jepang, sikap anti-Belanda berkembang di Kota Waringin. Beberapa tokoh terbuai oleh propaganda Jepang yang senantiasa menghembuskan pesan bahwa mereka adalah pembebas dari cengkeraman kolonialisme bangsa Barat. Bahkan 2 orang tokoh bernama Gusti Gumat dan Gusti Ali yang dikehendaki para pengikutnya menjadi Sultan Kota Waringin telah memiliki bendera Jepang guna dikibarkan bila saatnya dirasa tepat. Keduanya yakin bahwa Jepang dapat membantu mewujudkan cita-cita mereka. Meskipun demikian, Belanda yang masih bercokol di Kota Waringin mencium rencana tersebut. Oleh karenanya, para pengikut mereka ditangkap oleh Belanda. Pangeran Ratu Kusuma Anum Alamsyah tahun 1939 sampai tahun 1947 merupakan raja ke-14 dan sekaligus terakhir. Penjajahan Jepang berlangsung pada masa pemerintahannya. Ketika itu terjadi kegemparan di kalangan Kesultanan Kota Waringin karena pertanyaan serdadu Jepang mengenai siapakah keturunan Pangeran Natawijaya yang pernah ke Jepang. Apabila salah menjawabnya, mereka khawatir dibunuh oleh Jepang. Untunglah tokoh yang dimaksud mereka ternyata satu pendidikan dengan salah seorang opsir Jepang. Setelah berlangsungnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Pangeran Ratu Kusuma Anum Alamsyah diberhentikan oleh Belanda pada tahun 1947 karena memihak Republik Indonesia.